Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurarifa Taskia dari Prodi Gizi Stikes Mitra Keluarga. Dalam mata kuliah Ilmu Bahan Pangan, kali ini saya akan melakukan pengamatan tentang yang pertama, pengamatan tentang bahan rempah-rempah, yang kedua, pengamatan tentang bahan sayur dan buah, yang ketiga, pengamatan tentang bahan susu. Sebelum melakukan pengamatan, cuci tanganlah terlebih dahulu menggunakan sabun. Lalu menggunakan masker untuk keamanan pada makanan agar tidak terjadi penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Pengamatan yang pertama yaitu rempah-rempah. Saya akan menyebutkan 10 jenis rempah-rempah beserta golongannya. Yang pertama ada cengkeh. Cengkeh termasuk ke dalam golongan rempah bunga. Yang kedua ada kemiri. Kemiri termasuk ke dalam golongan rempah buah. Yang ketiga ada cabai. Cabai termasuk ke dalam golongan rempah buah. Yang keempat ada daun bawang. Daun bawang termasuk ke dalam golongan rempah daun. Yang kelima ada ketumbar. Ketumbar termasuk ke dalam golongan rempah biji buah. Yang keenam ada bawang merah. Bawang merah termasuk ke dalam golongan rempah umbi lapis. Yang ketujuh ada lengkuas. Lengkuas termasuk ke dalam golongan rempah akar. Yang kedelapan ada jahe. Jahe termasuk ke dalam golongan rempah akar. Yang kesembilan ada kayu manis, termasuk ke dalam golongan rempah kulit kayu. Yang kesepuluh ada batang serai. Batang serai termasuk ke dalam golongan rempah batang. Pengamatan yang kedua yaitu sayur dan buah. Jenis sayur dan buah yang saya gunakan yaitu yang pertama untuk sayur, saya menggunakan sayuran bayam. Yang kedua, saya menggunakan sayuran wortel. Yang ketiga, saya menggunakan sayuran terong. Dan untuk buah, saya menggunakan buah pepaya dan buah pisang. Yang pertama, pada pengamatan buah. Pada buah pepaya dan pada buah pisang akan dicampurkan dengan mayones sampai merata. Setelah buah pepaya dan buah pisang sudah tercampur rata oleh mayones, diamkan selama 30 menit dan hitung mulai dari sekarang. Setelah didiamkan selama 30 menit, ini dia hasil buah pepaya dan buah pisang. Pada buah pepaya, mari kita bandingkan perbedaan antara buah pepaya yang memakai mayones dan buah pepaya yang tidak memakai mayones. Terlihat perbedaannya, buah pepaya yang memakai mayones lebih lunak dan berair dibandingkan dengan buah pepaya yang tidak memakai mayones. Selanjutnya, pada buah pisang, hampir sama hasilnya dengan buah pepaya. Terlihat pada buah pisang yang memakai mayones lebih lunak dan berair dibandingkan dengan buah pisang yang tidak memakai mayones. Yang kedua, pada pengamatan sayur, sebelum sayur direbus, kita cuci terlebih dahulu. Setelah sayur dicuci bersih, lalu potong-potong menjadi beberapa bagian. Setelah air mendidih, masukkan sayuran bayam. Rebus selama kurang lebih 10-15 menit. Pada rebusan kedua, masukkan baking soda ke dalam. Dan pada rebusan ketiga, tuangkan cuka ke dalam. Lakukanlah proses perebusan yang sama seperti ini pada sayuran wortel dan sayuran terong. Ini adalah hasil sayuran bayam dari ketiga perebusan tadi. Rebusan pertama, bayam tanpa dicampurkan bahan apapun. Rebusan kedua, bayam menggunakan baking soda.
Dan rebusan ketiga, bayam menggunakan cuka. Terlihat perbedaan warna pada bayam yang direbus dengan baking soda, warnanya hijau mencolok dan pekat. Dan warna pada bayam yang direbus dengan cuka, warnanya hijau kecoklatan. Selanjutnya ini adalah hasil sayuran wortel dari ketiga perebusan tadi. Rebusan pertama wortel tanpa dicampurkan bahan apapun. Rebusan kedua wortel menggunakan baking soda. Dan perebusan ketiga wortel menggunakan cuka. Tidak terlihat perbedaan warna pada wortel yang direbus dengan baking soda maupun dengan cuka. Hanya tekstur wortel pada perebusan menggunakan baking soda lebih lunak dibanding perebusan menggunakan cuka. Yang terakhir ini adalah hasil sayuran terong dari ketiga perebusan tadi. Rebusan pertama terong tanpa dicampurkan bahan apapun. Rebusan kedua terong menggunakan baking soda. Dan perebusan ketiga terong menggunakan cuka. Terlihat perbedaan warna pada terong yang direbus dengan baking soda, warnanya kebiru-biruan. Dan warna pada terong yang direbus dengan cuka, warnanya lebih cerah atau segar. Pengamatan yang ketiga yaitu susu. Jenis susu yang saya gunakan yaitu susu UHT. Tuang susu ke dalam 2 buah gelas. Setelah itu, gelas pertama akan disimpan di dalam suhu ruang dan gelas kedua akan disimpan dalam suhu lemari dan simpan selama 1 hari. Ini adalah hasil susu setelah disimpan selama 1 hari. Gelas pertama yang disimpan di dalam suhu ruang beraroma masam. Dan gelas kedua yang disimpan di dalam suhu lemari es beraroma khas susu segar. Terlihat perbedaannya, gelas pertama yang disimpan di suhu ruang susu terdapat endapan dan ada banyak gelembung, sedangkan yang disimpan di lemari es tidak terdapat endapan dan gelembung. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, pada percobaan perebusan sayur bayam. Mengapa perebusan sayur bayam dengan soda kue warnanya lebih hijau mencolok daripada perebusan sayur bayam dengan cuka? Itu karena sayur bayam berwarna hijau. Sayuran berwarna hijau mengandung klorofil. Warna hijau ini akan menjadi pekat dalam larutan basa, yaitu baking soda, dan akan menjadi coklat dalam larutan asam, yaitu cuka. Larutan baking soda merupakan larutan yang bersifat basa. Kondisi basa biasanya diterapkan pada proses blensir sayuran berdaun hijau untuk mencegah degradasi klorofil menjadi feofitin yang berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua, pada percobaan perebusan sayuran wortel. Mengapa perebusan sayuran wortel dengan baking soda teksturnya lebih lunak daripada perebusan dengan cuka? Itu karena sayuran wortel berwarna orange. Warna kuning atau orange pada sayur-sayuran disebabkan oleh adanya karotenoid. Karotenoid merupakan golongan persenyawaan-persenyawaan yang larut dalam lipida dan yang menyebabkan warna kuning dan merah pada produk tanaman. Alfa-karoten, beta-karoten, dan gamma-karoten merupakan pigmen pemberian warna jingga pada berbagai buah-buahan dan sayuran seperti wortel. Pigmen karoten mudah rusak jika ditambah dengan larutan basa dan dengan proses pemanasan. Yang ketiga, pada percobaan perebusan sayuran terong. Mengapa perebusan sayuran terong dengan baking soda warnanya kebiru-biruan dibanding perebusan sayuran terong dengan cuka yang warnanya cerah dan segar? Itu karena sayuran terong berwarna ungu. Sayuran berwarna ungu mengandung antosianin. Dalam larutan asam atau cuka, warnanya menjadi lebih cerah dan segar. Sebaliknya dalam larutan basa atau baking soda, warnanya menjadi kebiru-biruan. Hal ini karena adanya zat antosianin dalam sayuran. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang biasa terdapat dalam tanaman tingkat tinggi. Antosianin merupakan molekul yang tidak stabil. Warna merah, ungu, atau biru yang dimilikinya dapat berubah karena faktor suhu, pH, oksigen, cahaya, dan penambahan asam.
Pada percobaan buah yang dicampurkan dengan mayones, hasil dari kedua buah yaitu buah pisang dan buah pepaya memiliki hasil yang sama, yaitu hasil akhir tekstur yang lunak dan berair. Itu karena mayones bersifat asam karena ada cukanya. Buah-buahan yang dicampur dengan mayones, proses perubahan warna lambat karena tidak dimasak di atas api. Buah menjadi semakin lembek karena cairan dalam buah keluar dan lemaknya diserap. Bahan dasar mayones terdiri atas minyak, telur, dan cuka. Mayones merupakan suatu emulsi dari kuning telur dan minyak. Pada percobaan susu yang disimpan di dalam suhu ruang selama 1 hari, memiliki hasil akhir aroma yang asam, rasa yang asam, kelarutannya yang terdapat endapan dan ada gelembung. Itu karena pengasaman dan penggumpalan yang disebabkan karena fermentasi laktose menjadi asam laktat, yang menyebabkan penurunan pH dan kemungkinan terjadinya penggumpalan kasein. Penggumpalan susu yang timbul tanpa penurunan pH. Hasil ini disebabkan oleh bakteri seperti Bacillus cereus yang menghasilkan enzim yang mencerna lapisan tipis fosfolipid di sekitar butir-butir lemak. Dan dengan demikian kemungkinan butir-butir lemak itu menyatu membentuk suatu gumpalan yang timbul ke permukaan susu. Di samping itu, pertumbuhan mikroba pada susu juga dapat menyebabkan bau busuk, yaitu hasil penguraian protein, ketengikan, yaitu hasil penguraian lemak, pembentukan gas atau pembentukan pigmen. Pada percobaan susu yang disimpan di dalam suhu lemari es selama 1 hari memiliki hasil akhir beraroma khas susu segar, rasa tawar, kelarutannya tidak ada endapan dan gelembung. Pada penurunan kadar protein selama penyimpanan dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti panas, pertumbuhan mikroorganisme, asam, basa, pelarut organik, pH, garam, logam berat maupun sinar radiasi radioaktif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh waktu dan suhu penyimpanan terhadap penurunan kadar protein. Penurunan kadar protein dapat terjadi karena suhu. Hal tersebut dikarenakan pada kemasan 500 ml susu cair UHT full cream disarankan untuk dikonsumsi sekali minum. Dan apabila kemasan yang telah dibuka, sebaiknya disimpan dalam suhu lemari pendingin dan baik dikonsumsi tidak lebih dari 4 hari. Hal ini berdasarkan sesuai petunjuk kemasan sampel. Itu sebabnya mengapa susu yang disimpan di dalam suhu lemari es tidak terdapat kerusakan apapun. Sekian dari pengamatan yang saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kedepannya kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.